Dan oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi di sini bersama gua Nunuy dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, kemarin hari Jumat kemarin gua absen upload konten dikarenakan gua ada urusan tentang rumah sakit. Gua sebetulnya urusannya dari Kamis Jumat, cuman Kamisnya masih sempat upload dan Jumatnya tidak, tapi dipastikan di konten kali ini bakal muncul hari Sabtu, bakal tayang hari Sabtu. Oke. Timnas Indonesia akan mengikuti kejuaraan turnamen Cup Piala AFF 2024 dan akan ditangani dan dipegang langsung oleh pelatih Coach Sintayong. Dia tetap ditunjuk langsung oleh Federasi PSSI untuk menangani tim tersebut. Dan gua di sini pertama gue ingin menyaluti kembali oleh Coach Sin tentang keberaniannya untuk membawa pemain-pemain muda, termasuk potong generasi lah, pemain-pemain yang ibaratnya udah top di Liga Indonesia, top sebagai pemain Indonesia kayak Lili Vali, terus Nadeo, terus beberapa pemain lainnya semuanya, Dimas Derajat, semuanya yang walaupun bukan pemain keturunan tidak dibawa oleh Coach Sin dalam Piala AFF 2024 ini. Namun dia memanggil 23 nama yaitu pemain-pemain yang rata-rata usianya masih di bawah 23 tahun. Oke, ini bagus banget potong generasi buat lagi-lagi buat kemajuan timnas sepak bola Indonesia. Dan banyak banget pemain di sini yang belum mempunyai caps timnas, bermain secara timnas senior. Padahal kan kalau di AFF, kompetisi AFF itu sendiri kan, kalau kalian yang belum tahu, gue mau mengingatkan mungkin di AFF sekalipun bisa saja menurunkan pemain-pemain senior ataupun pemain-pemain inti langsung gitu. Tetapi ST coba untuk kembali meregenerasi, coba untuk mencari sosok-sosok supaya kalau pemain ini tidak bisa, misalkan ada Witan tidak bisa, ataupun Marcelino tidak bisa, ataupun siapa lagi, ada sosok-sosok penggantinya, ada sosok-sosok yang menurut Sintayong ini sudah layak bermain di timnas senior. Ini termasuk pangkas generasi lagi. Oke, keren Coach Sintayong. Di antara 23 nama tersebut terseliplah 3 nama yang rencananya dipanggil oleh Coach Sintayong yang kemarin dibocorkan oleh sebuah konten yang ada Coach Nova Ariantonya, kalau nggak salah gue nonton di situ, gue lihat cuplikan di situ juga. Yaitu pertama ada pemain keturunannya tersebut, ada Justin Hapner, terus ada Ivar Jenner, terus ada Rafael Strike. Oke, Justin Hapner sama Ivan Jenner kemarin di pertandingan terakhir, kita ngambil bahas yang kemarin pertandingan terakhir lawan Arab Saudi, itu sebetulnya penampilannya bagus-bagus aja, solid-solid aja, terutama ya Ivar Jenner benar-benar bisa bergelut di lini tengah, bisa menjadi filter saringan supaya lini tengahnya Arab tidak melakukan kreasi, tidak terlalu banyak melakukan kreasi, dan itu penting dilakukan Ivar Jenner. Jadi pemanggilan Ivar Jenner dan Justin Hapner juga ngambilnya keren. Dan di konten yang sebelum gua bahas ini, di konten sebelumnya kalian tonton aja, di konten-konten gua sebelumnya gue sering bilang kalau saja Justin Hapner tuh harus lebih bisa belajar untuk meredam diri, mengontrol diri, meredam emosi gitu kan. Nah, ini saatnya peluang Justin Hapner untuk lebih banyak caps, lebih banyak pembelajaran, lebih banyak jam terbang. Tetapi kan gua nggak tahu nih apakah dia bisa menahan emosi si Justin Hapner ini, karena kan kalau di ajang AFF bahkan lebih
lebih ketat lagi, berjibakunya, duel-duel ya, ribut-ributnya gitu kan. Ya semoga adanya Justin Hubner bisa membantu lini pertahanan timnas Indonesia di AFF lah, walaupun kalau dimainkan Justin Hubner, Ivan Jenner kayaknya di semifinal juga bisa-bisa aja dimainkan mulai dari semifinal aja, tetapi kita nanti ke putusannya Coach Shin kan. Tapi 3 pemain ini kan belum tentu disetujui oleh klub pemiliknya, klub asalnya ya, terutama si Rafael Strike ini yang bermain di Liga Australia Brisbane Roar, yang tampil di klubnya yang baru pindah, yang sering masuk sebagai line up-nya, yang dicoba untuk menjadi pemain inti terus. Apakah Brisbane Roar ini membolehkan si Rafael Strike kan juga perlu banyak sentuhan, perlu banyak jam terbang, perlu merasakan ritme permain, dan ya oke-oke aja sih kalau dimainkan di Piala AFF kali ini. Cuman kan ini banyak banget pemain yang yang muda-muda yang belum pernah membela Merah Putih. Contohnya di 23 nama ini, kemarin gue udah siapkan datanya. ...23 nama. Oke. Di si Pratama Arhan tetap dipanggil oleh Coach Sintayong, Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta, Arhan dari Suwon FC, Asnawi Mangku Alam dari Port FC, terus Kadek Arel dari Balik United. Terus di sektor gelandangnya ada Marcelino, terus ada Robi Darwis, terus ada hingga Raihan Hanan, terus ada Ronaldo Kuateh yang comeback ke timnas nih. Perlu ditunggu penampilannya, gue tunggu banget nih. Hoki Caraka, Doni Tri Pamungkas, terus Cahya Supriyadi, Kakang, Robi Daris, udah Ferdiansa, Kadek Arel, Made Tito, Rahmat Arjuna, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Ronaldo Kuate, Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand, Zanadin Faris, Persis Solo, Erlangga Setio, PSPS, terus Alfrianto Niko yang pindah dari Persija ke Dewan United juga dipanggil. Terus M. Iqbal Guijangge juga dipanggil. Barito Putra yang timnas U20. Terus timnas 20 berapa tuh? Iya, timnas U20. Terus Muhammad Ferrari, Doni Tri Pamungkas, Raihan Hanan, Ricky Pratama, Ananda Rehan, dan yang mengejutkan pemanggilan dari Armando Obed Oropa dari PSBS Biak. Ini kan memang beberapa pemain sih udah main di timnas 17, timnas U19 ya. Seperti nama Doni Tri Pamungkas, nama tadi kayak M. Iqbal, terus nama kayak Kadek Arel, U23 kan dia sempat main. Terus Robi Darwis, ya banyak lah. Ini tumpukan-tumpukan pemain muda yang bisa dibilang regenerasi ke jenjang berikutnya, ke jenjang yang naik level. Ini supaya mereka punya mental yang bagus, dipersiapkan oleh Coach Sintayong dan diambil dari timnas-timnas yang di bawahnya timnas senior, U23, U20, U17 dan segala macamnya. Ya itu gue bilang ini bagus banget. Jadi kita di timnas senior yang sekarang biarkanlah fokus ke Piala Asia. Ntar nanti di bulan Maret baru bermain lagi melawan Australia dan Bahrain. Si Bahrain yang sempat kagak mau datang ke GBK, untung FIFA mengeluarkan statement harus tetap main di Gelora Bung Karno. Percuma dia punya backingan AFC, backingan, terus kalau FIFA yang udah ketok palu mau buat apa gitu kan. Nah terus balik lagi ke konten, pemain-pemain ini
Ya kayak Marcelino, dia kan di Oxford juga pemain cadangan kan, bisa lah datang. Kita butuh Marcelino, apalagi kemarin mentalnya balik lagi on fire lagi. Yang gue bilang nggak usah terlalu dihujat lah, nggak usah terlalu dipuji lah, biarkan mengalir gitu aja Marcelino. Ya terus kan kayak contoh belakangnya ini tergambar udah bisa formasi 3-5-3 lagi atau 3-5-2-1 lagi. Kalau seperti ini yang dipanggil kayak kipernya Cahya, terus ada tiga back di belakangnya, Ferrari sebagai back kanan, back tengahnya ada siapa tuh? Kadek Arella, back kirinya terus Justin Hapner kalau dia bermain dari babak grup, kalau disetujuin juga oleh klubnya. Tetapi kan ini kan masing-masing klub yang dipanggil, khususnya klub yang di Indonesia, menyumbangkan 2 atau 3 pemain saja dan rata gitu di pemanggilannya oleh Coach Shin, diputar, dan Coach Shin juga memanggil kebetulan pemain ini kan berpencar-pencar di berbagai klub di Indonesia. Jadi ya kayak kalau Rizky Ridho gitu, nih ya udahlah nggak usah dipanggil, levelnya udah Piala Asia, bahkan dia harus upgrade level lagi bermain klubnya, kalau bisa bermain di liga luar, di liga Jepang, di liga Korea misalkan, ataupun sekalian di Eropa sana gitu. Terus Hoki Caraka harus ketajaman insting striker harus diasah di Liga 1. Di beberapa pertandingan yang gue tonton, dia udah mulai keren, udah mulai mau membuktikan, udah berapa kali tuh mencetak gol di Liga 1. Terus ada Zainadin Faris gue juga suka, Alfian Antoniko gue suka, Raihan Hanana Persija sebagai attacking midfielder gue suka banget sama gaya-gayanya, style-stylenya bermain sebagai midfielder. Ya harus apa ya, harus kita nantikan, harus kita dukung penuh, karena dengan squad kayak gini juga lolos semifinal gue yakin, bahkan final mungkin 75% lah, 80% gue yakin dia akan lolos ke final dengan squad seperti ini juga. Tapi pasti ketika kita ketemu Malaysia, Vietnam, dan ataupun Thailand nanti di babak semifinal, Malaysia di babak semifinal dan final, ya pasti bakal ngotot, bakal lebih nyolot pertandingan, bakal lebih sulit gitu pertandingan, bakal lebih keras pertandingannya. Ya kalau di babak grup kan kita peluang besarnya ketemu ya perlu apa namanya, lolos grup kemungkinan besar. PD gue dengan skuad seperti ini semifinal oke lah, tembus semifinal oke. Dengan regenerasi, dengan pemain-pemain muda yang dibawa AFF, gue setuju banget. Ini benar-benar pembekalan yang baik untuk timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia tuh harus apa ya, harus punya prospek yang ke depan, yang jangka panjang, yang lebih maju. Ya udah, pemain-pemain yang udah Piala Asia, pemain kita udah nggak perlu lagi kayak siapa, JIJ nggak usah tuh, nggak penting. Martin Paes isunya kan mau dipanggil di Piala AFF, nggak penting, nggak usah, biarkan dia istirahat, biarkan dia kan lagi libur liga juga, biarkan dia bermain di kancah Piala Asia aja, atau kualifikasi Piala Dunia aja gitu. Ya pemain-pemain seperti ini tepat lah. Ya lolos grup semifinal oke sih ini. Oke. Sampai sekian dulu konten Nunui, begitu aja tentang serunya sepak bola nasional sob. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, and see you and bye-bye. Jaga kesehatan.